Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairi, MHMPD, NIDN 0727119001. Saya dosen tetap program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Madura, Pamekasan. Saya menjadi dosen di UIM, singkatan dari Universitas Islam Madura, sudah 8 tahun. Awalnya di tahun 2016 hingga pada saat ini tahun 2023. Mata kuliah hukum Islam. Mata kuliah hukum Islam merupakan mata kuliah yang dibebankan kepada dosen oleh program studi ilmu hukum. Artinya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diselesaikan dan ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi ilmu hukum. Kemudian deskripsi mata kuliah hukum Islam. Mata kuliah hukum Islam ini adalah mata kuliah yang wajib yang harus diambil seluruh mahasiswa prodi ilmu hukum Universitas Islam Madura. Kemudian mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa mampu memahami konsep tentang kaidah-kaidah hukum Islam sebagai sumber atau sebagai sistem hukum yang hidup di Indonesia. Pendekatan sejarah dan tata hukum nasional serta perbandingan dengan hukum positif menjadi kajian yang komprehensif agar mahasiswa memahami keberadaan pentingnya hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan membekali mahasiswa mengenai hukum Islam menjadi hukum positif khususnya di bidang perkawinan. Kemudian kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan penguasaan konsep tentang kaidah hukum Islam sebagai sumber atau bagian dari sistem hukum yang hidup di Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa pendekatan sejarah dan tata hukum nasional serta perbandingan dengan hukum positif menjadi kajian yang komprehensif agar mahasiswa memahami keberadaan pentingnya hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mampu menyajikan hukum Islam yang menjadi hukum positif khususnya di bidang perkawinan menjadi hukum material untuk menyelesaikan dalam permasalahan hukum. Tentang capaian pembelajaran. Capaian ini ada capaian pembelajaran program studi atau lulusan program studi, ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah. Kita pertama, capaian pembelajaran lulusan program studi. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, memiliki sikap etis, adil, taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis di bidang hukum positif, hukum Islam yang mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, hukum adat, dan hukum Islam. Kemudian mampu menyusun konsep, menyelesaikan masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode-metode positif, yuridik, dan berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum berbagai bidang-bidang positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Setelah pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan asas-asas, prinsip dasar dan sumber hukum Islam serta kedudukan dalam sistem hukum nasional, serta mampu menerapkan kaidah hukum Islam yang menjadi hukum positif di bidang perkawinan yang menjadi dasar penyelesaian
perkara di bidang agama, di bidang pengadilan agama secara mandiri, kritis, berdasarkan permasalahan dan isu hukum yang ada, disesuaikan dengan pengaturan yang ada dalam undang-undang perkawinan atau yang ada pada dalam kompilasi hukum Islam. Materi pembelajaran atau materi kuliah, yang pertama itu kontrak kuliah, kedua hukum Islam di Fakultas Hukum, yang ketiga Islam dan kerangka dasar ajaran Islam, keempat karakter dan tujuan hukum Islam atau maqasidus syariah, asas dan sumber hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, hukum perkawinan Islam, kaidah hukum Islam dalam tata hukum nasional sebagai hukum positif, sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam dan hukum nasional, kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan. Sistem penilaian. Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem PAP, artinya penilaian acuan patokan, dengan rentang penilaian sebagai berikut. Kuis pertanyaan itu 10%, tugas mandiri 15%, praktikum 15%, UTS 20%, UAS itu 30%, sehingga total semuanya itu adalah 100%. Dan setiap mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah hukum Islam harus meraih nilai atau predikat minimalnya C untuk masing-masing JPMK. Jika tidak, maka dilakukan remedial ataupun tugasan untuk perbaikan capaian atau JPMK tersebut. Kemudian sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan student contract learning (SCL). Sistem ini saya kerjakan melalui satu online dengan menggunakan Zoom atau Classroom dalam menjelaskan materi-materi dan aplikasi Google Meet Drive untuk mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa, baik itu tugas UTS ataupun tugas UAS. Kemudian selain menggunakan aplikasi itu Google Meet, Zoom, Classroom, Drive, saya juga menggunakan media sosial yang namanya WA atau WhatsApp untuk memperlancar komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Yang selanjutnya sistem offline atau tatap muka, yaitu dengan interaksi mahasiswa dan saya sebagai dosen bisa berlangsung secara maksimal serta meminimalisir terjadinya loss of learning atau kehilangan pembelajaran dan resiko psikososial. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran hukum Islam saya menggunakan model comparative learning, yaitu penyajian informasi atau ceramah materi yang telah ditentukan di awal, kemudian membentuk kelompok dalam rangka menciptakan sebuah kelompok diskusi, dan yang ketiga membimbing dan memfasilitasi mahasiswa pada saat diskusi, didampingi mahasiswa saat mendampingi teman-teman mahasiswa pada saat berdiskusi, dan kemudian melakukan evaluasi atau proses perkuliahan dari awal hingga akhir. Artinya mata kuliah materi-materi yang telah disampaikan itu setiap tatap muka, setiap pertemuan saya evaluasi. Cara diskusinya seperti apa, cara penyampaiannya materi seperti apa, materi yang disampaikan itu materi seperti apa, itu selalu dievaluasi pada setiap tatap muka. Kemudian metode pembelajaran. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan beberapa metode yang diterapkan kepada teman-teman mahasiswa. Saya mempunyai tujuan agar tiap-tiap mahasiswa itu lebih mudah dipahami, lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan dan mereka pelajari. Metode tersebut diantaranya yang pertama
penyajian informasi atau metode ceramah. Metode ini merupakan cara untuk berinteraksi langsung antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa dalam penuturan lisan atau perkataan. Metode ini sangat tepat untuk membantu dan mempraktekkan kegiatan sehari-hari tentang hukum Islam. Dalam metode ini juga mahasiswa dapat mendengar dan memahami apa yang saya sampaikan sebagai dosen tentang hukum Islam dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang kedua yaitu metode tanya jawab. Materi tanya jawab, materi yang saya sampaikan diproses dengan tanya jawab antara saya sebagai dosen dengan teman-teman mahasiswa. Mahasiswa dengan mahasiswa pada saat diskusi. Jadi tanya jawab ini bisa berlangsung dari mahasiswa kepada saya sebagai dosen, dari mahasiswa kepada mahasiswa pada saat diskusi. Tujuannya metode tanya jawab ini dalam rangka mengasah kemampuan teman-teman mahasiswa di bidang diskusi. Selain itu, materi atau metode tanya jawab ini juga menyampaikan materi yang tidak dipahami yang disampaikan oleh dosen atau materi yang telah didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa pada saat terbentuk sebuah kelompok. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode latihan. Metode ini adalah memberikan tugas pekerjaan kepada mahasiswa, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok secara berlangsung terkait dengan materi-materi yang telah tersimpan atau materi-materi yang telah tersampaikan. Metode latihan ini tujuannya dan sering saya gunakan di akhir tiap-tiap pertemuan, tiap-tiap minggu pertemuan. Jadi selesai perkuliahan, selesai materi, pada masing-masing minggu saya lakukan latihan dalam rangka apa yang telah tersampaikan, yang telah terdiskusikan dari jam sekian sampai jam sekian. Sebelum ditutup maka diadakan latihan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya metode demonstrasi. Metode ini adalah metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas materi yang telah tersampaikan. Metode demonstrasi ini adalah saya sebagai seorang dosen mempraktekkan dan dapat dilihat oleh teman-teman mahasiswa. Artinya metode ini saya langsung mempraktekkan di hadapan teman-teman mahasiswa. Contoh semisal bagaimana cara yang benar saat kita memahami asas dan sumber hukum Islam. Jadi saya menyampaikan materi itu harus disampaikan dengan dibuktikan, ditunjukkan dengan sebuah praktek. Selanjutnya sebagai bentuk pertunjukan, saya tayangkan salah satu materi hukum Islam melalui proses perkuliahan pada video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, kita ketemu lagi di minggu ini. Setelah minggu kemarin kita sempat membahas terkait dengan sumber hukum Islam, yang mana sumber hukum Islam itu kita ketahui bahwa ada beberapa sumber hukum Islam. Di antaranya yang pertama itu adalah Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, kemudian yang ketiga ijma' dan qiyas. Nah, hari ini kita akan memasuki terkait dengan materi mata kuliah hukum Islam dengan materi kaidah-kaidah hukum Islam.
Oleh karena itu, mari kita selesaikan, mari kita bahas satu persatu materi yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Kita ketahui ada beberapa kaidah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Di dalam hukum Islam itu saya merangkum ada 5 kaidah-kaidah hukum Islam. Itu yang harus kita pahami. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala urusan disertai dengan tujuannya. Yang kedua, la darurah wa la dirarah, artinya tidak membuat dan menimbulkan kemudaratan. Yang ketiga, al-yaqinuh la yazalu bisyak, keyakinan tidak lenyap dengan keraguan. Al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan membolehkan kemudahan, itu kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima, al-adalah muhakamah, kebiasaan dijadikan rujukan. Nah, inilah yang kemudian yang sering digunakan oleh orang-orang atau yang sering digunakan oleh umat Islam dalam konsepsi kaidah-kaidah hukum Islam. Inilah 5 kaidah hukum Islam yang harus kita pahami. Sekarang kita selesaikan, kita bedah, kita kaji, kita bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama, contoh dan dasar kaidah hukum Islam. Itu yang pertama, al-umuruh bimaqasidiha, segala urusan disertai dengan tujuannya. Contohnya, kalau kita sholat, kita pasti bertemu dengan yang namanya niat. Kalau kita tidak bertemu dengan yang namanya niat, berarti kita tidak pernah sholat. Itu yang dimaksud dengan sebuah contoh dari kaidah yang pertama. Dasarnya di mana? Wa maka li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Ini yang dimaksud dengan segala urusan disertai dengan tujuannya. Sama halnya dengan ketika kita mau ngambil wudu. Kita tidak semena-mena langsung ngambil wudu. Ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan. Kenapa kita dianjurkan mengambil wudu? Tujuannya kan apa? Satu diantaranya ngambil wudu dalam rangka kita mau melaksanakan sholat. Ngambil wudu kita dalam rangka melaksanakan membaca Al-Quran. Tujuannya itu ambil wudu, itu ada tujuannya. Lebih baik kita ngambil wudu tidak ada tujuan, artinya hanya sekedar mengambil wudu tapi hanya sekedar, tujuannya tidak membaca Al-Quran, tidak mau sholat dan sebagainya. Orang kan itu banyak, orang yang ahli wudu itu banyak. Baik kalau seperti itu, artinya kita ngambil wudu itu misal kalau kita disertai dengan tujuannya baik, kemudian kalau kita ngambil wudu itu hanya sekedar ngambil wudu, itu pun juga baik, ada masalahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la darurah wa la dirarah, tidak membuat dan menimbulkan kemudaratan. Contohnya, jika membuat saluran air untuk rumah akan tetapi menyebabkan kerapuhan tembok tetangga sehingga dapat membuat tembok tersebut rapuh dan roboh, maka perbuatan seperti itu tidak dibolehkan, dan mengingat begitu jelasnya bahayanya kepada temboknya orang lain, yang itu dasarnya innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Artinya kita itu tidak dibenarkan semena-mena. Kalau bahasanya orang Madura itu tidak dibenarkan kalau kardiman ya, kalau bahasanya orang Madura ya, itu tidak semena-mena, tidak dibolehkan. Artinya semisal kita membuat contohnya ini, ketika kita mau membuat saluran air, tak tahu saluran air itu lewat depannya orang, saluran air itu nempel pada temboknya orang, kita semena-mena langsung buat seperti itu sebetulnya tidak boleh. Karena kenapa? Mengingat bahayanya kepada miliknya orang lain. Dengan adanya saluran itu, semisal halaman orang
bisa kebanjiran karena melintasnya air dari punya kita semisal. Kemudian ada temboknya orang rusak, rapuh gara-gara sering dijadikan saluran air. Sering yang kita pahami, yang sering kita lihat. Contohnya yang kita lihat sekarang itu adalah ketika seseorang membuang saluran air dari kamar mandi. Yang terpenting itu keluar dari rumah, yang terpenting itu keluar dari kamar mandi, dan itu tidak dilihat. Ketika nyampe keluar bahaya apa tidak, itu tidak lihat. Itu yang sering seperti ini. Maka dari itu kita harus paham kalau semisal itu menjadi apa namanya menyebabkan kerusakan kepada orang lain, maka itu tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, la yaqinu la yazalu bisyak. Al yaqinu la yazalu bisyak. Artinya keyakinan tidak lenyap dengan keraguan. Sebuah contoh, misalkan kita mau melakukan sholat tetapi kita masih ragu apakah masih punya wudhu atau tidak, maka kita harus berwudhu kembali. Tetapi kalau kita yakin masih punya wudhu, kita langsung sholat aja, itu sudah sah. Itu sebuah dasar. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajidan rihan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Rawahul Bukhari Muslim. Kita sholat maghrib sudah punya wudhu, sambil lalu kita menunggu sholat isya. Adzan isya kita mau sholat, tetapi kita ragu, saya ini punya wudhu apa tidak? Karena saya tadi ketika mau sholat maghrib sudah punya wudhu. Jedahnya dari maghrib ke isya itu yang diragukan. Engkau rendi wudhu apa enggak? Saya punya wudhu apa tidak? Nah, ketika kita punya keraguan seperti itu, maka alangkah baiknya kita harus mengambil wudhu kembali. Sebaliknya, kalau kita yakin masih tetap punya wudhu, tidak usah. Kita yakin karena maghrib kita sudah ngambil wudhu, maka menunggu isya istirahat sambil lalu menunggu isya, maka itu sudah masuk pada kesahnya sholat. Artinya yakin bahwa kita tetap punya wudhu. Kalau kita yakin, tidak usah ngambil wudhu. Tapi kalau kita ragu, alangkah baiknya dan itu wajib harus ngambil wudhu kembali. Tuh. Kemudian yang keempat, al-masyaqqat tajlibu taysir, kesulitan membolehkan kemudahan. Contoh, apabila kita melakukan perjalanan yang mana perjalanan tersebut sudah sampai pada batas diperbolehkannya mengqashar sholat, maka kita boleh menggosor. Karena apabila kita tidak mengqashar sholat tersebut, kemungkinan kita tidak akan mempunyai waktu kembali. Saya kalau bepergian kemana, ke Surabaya atau ke luar provinsi, saya yakin ketika saya bepergian, maka saya kalau tidak melakukan jamak harus sholat biasa. Tapi saya sering melakukan sholat qashar ketika mau berangkat, ketika mau nyampe kemana di Bangkalan, semisal saya qashar dulu, saya sholat qashar dulu, sholat jamak dulu. Kenapa? Itu kan demi mempermudah kita. Artinya sholat itu dilaksanakan, sholat qashar itu dilaksanakan artinya biar kita itu tidak kehilangan waktu. Qashar itu kan gampang. Biar tidak repot, kita jamak qashar. Biar kita tidak repot, kita jamak takhir semisal. Kalau biar kita tidak repot, qashar saja sholat kita. Saya sering begitu. Ketika saya bepergian, tugas kampus, tugas mana bersama teman-teman dosen yang lain, saya sering melakukan sholat qashar itu. Itu sebuah contoh dasarnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Artinya, mon bahasa gampangnya orang Madura itu, mon ki ibadah si kempang, mon ki ibadah si demang, makin terasa sewot, makin terasa berat. Artinya, yang gampang itu dilaksanakan dan yang berat itu ditinggalkan. Itu pepatahnya orang Madura. Kemudian itu yang keempat, yang terakhir, yang kelima,
Al-adab muhakamah, kebiasaan bisa dijadikan rujukan hukum. Contoh, ketika suatu tempat ada kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut itu telah mendarah daging, maka dengan sendirinya kebiasaan tersebut akan menjadi hukum. Misalkan kebiasaan petik laut, kalau ada masyarakat pesisir yang tidak melakukan petik laut, maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Dasar ayatnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil mujahidin. Jadilah engkau pemaaf dan suruh orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di Madura itu terkadang ada sebuah kebiasaan itu yang tidak tertera dalam Al-Quran, yang tidak tertera dalam hadis, itu menjadi kebiasaan. Contoh, semisal simpelnya itu mungkin masuk kepada perdata nanti. Ketika orang mau kawin, itu bukan tidak semena-mena langsung berangkat, langsung lamar, tidak. Ada sebuah desa yang masih menganut sampai detik ini, dan bahkan itu bisa dijadikan sebuah hukum, sebuah rujukan. Itu yang yang diutamakan itu adalah tanggal. Mencanreng Madura itu menakeh bedebara, kita tak boleh kawin. Menakeh budaya mana, kita tak boleh kawin. Kita boleh kawin, kita boleh angkat ketika naga itu ada di mana, kan begitu. Bahasanya orang Madura gitu. Dan itu sering terjadi. Itu contoh satu. Kemudian yang kedua, ketika kita mau kawin, semisal kita harus memahami dan harus mengetahui terlebih dahulu orang tua kita itu kawinnya di bulan apa. Contoh, semisal mertua kita itu mau kawin di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah semisal. Maka kita sebagai anak itu tidak boleh kawin di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Bahasanya orang Madura itu pasti ada yang kalah di antara salah satunya. Apa ibu yang kalah, apa anak yang kalah gitu. Kalahnya itu mungkin firaq, pecah, cerai, itu mungkin yang menjadi kekalahan itu. Itu sering, banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan saya sendiri ketika mau mengantarkan mempelai itu, saya ikut, tidak nyampe 1 bulan, akhirnya mantennya itu cerai. Setelah itu saya ngambil hati, kenapa kok sampai seperti itu? Akhirnya ditelusuri, jejak rekamnya dulu orang tuanya itu kawinnya sama-sama di bulan di bulan yang sama. Bahasa Maduranya itu akabil rasol, bulan rasol. Itu tidak boleh. Nah, kalau seperti itu harus kita paham. Itu berdasarkan dengan ayat. Inilah yang kemudian yang sering digunakan oleh orang-orang Islam, yang sering digunakan oleh para ulama terkait dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Kaidah yang pertama sampai yang kelima, inilah yang sering kita gunakan, sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim. Dari 5 ini, ya, barangkali di antara teman-teman itu ada sebuah pertanyaan, silakan ditulis. Setelah ini disampaikan, dilanjutkan dengan diskusi. Saya batasi perempuan 2, laki-laki 2, cukup diwakilkan, ya. Sementara itu penyampaian materi yang berkaitan dengan hukum Islam, selebihnya mohon maaf dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.